jadi dubes di Wina itu cuma 25%. Enaknya. 75%-nya enak Enak sekali. sekali. Ya, saya beruntung sekali mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai secara langsung Dubes Austria yang banyak sekali hal yang harus bisa kita bahas, terutama baru saja terjadi penembakan di Vienna. Jadi tidak ada sumber yang lebih menarik untuk diwawancarai daripada Duta Besar Indonesia berkuasa penuh untuk Austria, yaitu Yang Mulia Kakandaku Darmansyah Jumala. Terima kasih Pak Helmi, senang sekali bisa jumpa di YouTube. Assalamualaikum. Kita penonton tetap YouTube-nya Pak Helmi. Ya. Apa kabar Pak Dubes? Alhamdulillah baik. Bagaimana aman? Bagaimana situasi Vienna setelah penembakan kemarin? Kalau kita lihat situasinya masih memang ada suasana agak mencekam ya, karena polisi masih tetap mengadakan patroli, mungkin dalam konteks sweeping ya, karena diperkirakan masih ada satu pelaku yang masih di-chasing, masih dikejar oleh polisi. Dan public transport itu sepi, jalanan juga masih sepi, walaupun public transport masih dibuka. Suasana memang agak berbeda. Ya bisa dikatakanlah mencekam ya, masih sepi dan orang tidak berani keluar rumah sesuai dengan himbauan otoritas pemerintah. Ya begitulah. Dan untungnya Pak Helmi, sekarang kan lagi lockdown. Jadi, lockdown ya? Kayak coincidence dengan kebijakan lockdown, jadi orang tambah nggak berani keluar sekarang. Itu coincidence saja sebenarnya. Yang dipastikan tidak ada warga kita yang terkena ya Pak Dubes ya? Sejauh yang kita pantau memang tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban atau cedera dalam insiden malam itu. Meskipun demikian, ada beberapa masyarakat Indonesia yang terdampak oleh kejadian ini. In a sense bahwa staf kita aja ada 2 diplomat Indonesia yang kebetulan malam itu sedang dinner, sedang makan malam. Jadi karena mereka lagi makan malam itu sekitar 8.30 terjadi jam 8 kejadian, mereka 8.30 baru dikasih tahu bahwa ada serangan di 6 titik. Nah mereka di salah satu titik itu, restoran itu, sehingga mereka diminta untuk tidak keluar. Ya mereka dikurung selama kurang lebih 6 jam. Baru jam 3 pagi baru boleh keluar. Dirilis. Keluar dari restoran. Tapi ya alhamdulillah kondisinya baik. Staf kita itu diantar pakai mobil polisi. Jadi kejadian itu 6 titik ya Pak Dubes ya? Pelakunya berapa orang diperkirakan Pak Dubes? Yang sejauh ini diumumkan baru 1 yang ketangkap dan yang tewas itu. Itu pelaku baru 1. Nah, diperkirakan, tapi belum confirm juga sampai hari ini, ada 1 yang belum tertangkap. Nah, ini masih dalam pengejaran. Belum ada kepastian resmi, apakah betul 1 ini adalah pelakunya. Belum ada, kita kan patokannya dari pengumuman resmi pemerintah. Betul. Dari kemarin, masih belum diumumkan. Pak Dubes, itu kejadian itu 6 titik sekaligus atau memang katakanlah 2 terindikasi pelaku ini yang berpindah-pindah melakukan penembakan di 6 titik, Pak Dubes? 6 titik ini yang dimaksud adalah terjadi tembak-menembak. Jadi mungkin juga bisa orang yang sama atau lari ke tempat lain, saya kurang pasti. Tapi di dalam pengumuman resmi pemerintah itu disebut 6 titik violence action. Jadi ada 6 titik. Apakah orangnya sama? Apakah kelompok lain? Pemerintah dalam hal ini otoritas keamanan belum memberikan keterangan resmi. Dan kita sudah ada kesepakatan dengan pemerintah di sini bahwa embassy perwakilan asing minta untuk following the statement made by the government. Itu biasa, itu kode etik.
Kode etik. Kita nggak bisa memberi keterangan gitu. Oke, Pak Dubes, ini kan agak mengagetkan karena kita tahu Vienna itu adalah kota yang sangat aman kan. Saya aja berkali-kali ke sana, enak, aman, nyaman sekali, dan terjadi peristiwa ini saya pikir sangat mengagetkan bagi warga Vienna ya Pak Dubes. Iya, betul. Vienna ini adalah negara yang aman, nyaman, dan tentram. Betul. Aman, damai, dan tentram. Indah, cantik, orangnya nyeni semua, seniman, bangunan indah, banyak musik klasik. Serba yang indah, yang damai lah. Tapi kan justru orang yang menikmati keindahan dan kenyamanan dan kedamaian itulah kadang-kadang bisa gampang menjadi target. Nah, disinilah mungkin ya perhitungan-perhitungan, I don't know, mungkin itu yang dipertimbangkan. Memang Austria ini tidak pernah ada terjadi seperti ini. Terakhir itu tahun 80-an, sekitar ya tahun 80-an itu ada kegiatan teroris. Kalau masih ingat dulu ada yang namanya Abu Nidal ya. Oh ya. Itu ya, Abu Nidal tahun 80-an, Palestina waktu itu. Itu ada terjadi di sini, di bandara, di pertokoan terjadi teror. Tetapi terakhir sekali adalah tahun 2019. Tahun 2019 Desember kemarin mendekati Natal. Tapi tertangkap, sudah ketangkap duluan sebelum aksi dilakukan. Akan mengadakan teror, peledakan di keramaian di pesta taman ya, garden party menyambut Natal. Memang ada, ya sudah ketahuan, sudah ada preemptive strike dari pemerintah, dari polisi di sini. Ya, itu Desember tahun lalu barusan. Nah, gagal. Nah, yang ini jadi penembakan. Jadi memang rekornya Austria ini cukup baik. Ya, sangat aman ya. Tidak pernah terjadi tindak kekerasan seperti ini. Ya. Karena kita tahu lah Austria seperti yang kata Pak Dubes, tempatnya indah, musik klasik Mozart dari situ, ada Sound of Music, ya ada Salzburg, aduh luar biasa, ada seniman-seniman klasik banyak sekali, makannya enak, coklatnya enak ya Pak Dubes. Tiba-tiba ada teror. Oh iya. Ada teror. Jadi ada juga faktor barangkali masyarakat sama keamanannya tidak terlalu siap juga kali Pak Dubes ya? Tidak bisa juga Pak Helmi dikatakan tidak siap. Buktinya Desember kemarin justru terjadi penangkapan sebelum aksi terjadi. Bulan Desember. Jadi pada waktu itu memang sudah tertangkap sebelum kejadian eksekusi dilakukan oleh teroris itu. Tanggal 19 Desember kalau nggak salah. 19 Desember ya. Itu terjadi sebelum Natal itu. Itu pada saat di Prancis juga memanas juga ya Pak Dubes ya? Kejadian itu. Kira-kira 1 minggu setelah Prancis ya. Paris. Setelah Paris itu ya. Di Paris itu. Yang Charlie Hebdo juga kalau nggak salah ya. Jadi ini terjadi lagi Pak Dubes ya setelah kejadian di Paris, di Prancis ya. Kemudian juga masuk juga ke Nice. Austria. Jadi Paris, Nice, Lyon, ya. Wina. Ya. Ini ada hubungan Pak Dubes yang ingin saya tanyakan ini, relate dengan yang tadi bahwa kejadian di Paris memanas akibat yang statement dari Emmanuel Macron, kemudian juga terjadi juga ke negara-negara Eropa yang lain, termasuk Austria, Vienna dalam hal ini. Hubungan dalam arti struktural keorganisasian itu tidak pernah dikutip oleh pemerintah, tapi jika terkait dengan nilai dan ideologis memang disebut di dalam statement pemerintah, seperti baru kemarin disebut oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kan di sini membawahi polisi ya Pak Helmi ya. Membawahi polisi. Jadi Menteri Dalam Negeri explicitly made a statement bahwa yang melakukan ini adalah kelompok yang mempunyai Islamistic motif. Sama dong nama Paris kalau kayak gitu. Ya. Sama Islamistic motif.
bahwa mereka terkait dalam struktur organisasi whatsoever tidak pernah disebutkan. Jadi saya tidak bisa berspekulasi bahwa ada kaitan secara organisasi atau kegiatan. Bahwa yang bahwa latar belakang ideologis dan nilai-nilai yang diperjuangkan ada kemiripan. Sama. Islamistik, mereka mengistilahkan bukan Islamis teroris, mereka menyebut Islamistik motif. Ya, tergantung kita menerjemahkannya. Jadi barangkali ini bedanya. Pemerintah Austria jauh lebih hati-hati daripada apa Emmanuel Macron ya, Pak Dubes ya. Betul. Betul. Okay. Inilah negaranya. Negara ini kan negara netral, negara yang sangat netral. Peaceful. Saya mencatat begitu juga, Pak Elmi. Ini negara, baik pemerintahnya, presiden, perdana menterinya, kanselir ya, dalam negerinya, they are trying to be balanced in making statement. Gitu. They are making proportional, proportionally statement, proporsional banget mereka. Jadi seperti contoh, ini kita untuk pengamatan aja ya. Seperti contoh, Macron kan statementnya memperjuangkan kebebasan, freedom of speech, demokrasi, and N-nya ini, right to blasphemy, ya kan? Hak untuk menghujat, itu yang bikin ribut. Iya. Nah, di sini beda, Presidennya, statement presidennya, kita prihatin dengan keadaan ini, tetapi kita akan tetap mempertahankan nilai-nilai kebebasan, toleransi, dan saling menghormati agama. Beda kan? Ya, itu presidennya. Perdana menterinya, kanselirnya, beda. Beda sama Prancis maksudnya. Presiden bilang begini, kita akan tetap memperjuangkan kebebasan, tetap akan memperjuangkan demokrasi dan saling menghormati. Ini bukan perang antara Kristen dan Islam. Tuh, bagus kan? Bagus. Bukan perang antara imigran dan local people. Jadi bukan pendatang sama penduduk bumi. Bukan. Tetapi, nah ini dia bagusnya. Tetapi perang antara orang yang pro dengan kedamaian, kebebasan, dengan orang-orang yang suka kekerasan. Oh, jadi jelas ya. Tidak mengeneralisir ya, tidak mengeneralisir ke agama. Tidak stigmatizing. Ya, stigmatizing seperti dilakukan oleh Emmanuel Macron. Ya. Jadi balance. Dan itulah hebat. Itulah menurut saya kita appreciate. Indonesia sudah menyampaikan simpati. Alhamdulillah. Barusan tadi pagi waktu Jakarta saya dengar. Oke. Dan apalagi letak bedanya negara ini. Apalagi terkait dengan cerita heroik, ada 2 orang keturunan Turki yang juga menjadi hero atau penyelamat yang langsung diberikan apresiasi oleh Presiden Turki Erdogan. Ya. Jadi makin itu melekatkan stigma bahwa tidak ada kaitan dengan Islam mendukung terorisme ya Pak Dubes ya? Tidak ada. Itu sengaja disebut untuk menunjukkan ini to send a friendly gesture. Ya. The message. Political gesture. Itu ya memang polisi pemerintah di sini begitu yang saya lihat. Ini kita terus amati, terus kita monitor statement itu ternyata memang sangat baik ya, sangat bijak, sangat wise. Ya. Jadi ya tidak akan membangkitkan amarah kelompok-kelompok yang sebenarnya tersinggung. Ya. Tidak ada dengan kata-kata seperti itu bagus sekali menurut saya. Dan ya begitulah para pemimpin Austria yang kita amati selama ini. Pak Dubes, kalau nggak salah Austria itu mempunyai sejarah yang sangat panjang dengan Islam ya. Kalau kita lihat dari zaman-zaman Ottoman, kalau tidak salah ya, bahwa Islam sangat juga pernah masuk sampai ke Austria kalau dari sejarahnya Pak Dubes ya. Betul.
dulu kan tentara Khilafah Utsmaniyah pernah masuk ke sini ya. Pernah masuk ke sini dan kemudian ya, tapi tidak sempat menduduki. Tidak sempat menduduki dalam arti occupied. Tidak. Bahwa mereka ngincer-ngincer, iya. Kebetulan nanti kalau Pak Helmi main ke Wina, tempatnya dekat rumah, dekat Wisma di sini. Di belakang sini ada satu taman di atas bukit. Di situ tamannya disebut Turkmenplatz, artinya Taman Turki. Itu tempat di mana di abad 15 itu tentara Turki membangun benteng pertahanannya untuk masuk ke kota Wina. Itu ada. Nah, jadi memang sejak dari dulu ada hubungan antara Turki dan Austria ini. Oke. Jadi nanti kalau Pak Helmi main ke Wina, saya ajak dia. Bersejarah. Ini udah kepengen. Ada monumennya disebut di sana. Udah kepengen kembali ke Wina nih Pak Dubes, karena saya Ayolah. Ya ini nggak ada larangan, masih belum boleh masuk kan Indonesia ke Turki, ke Austria ya Pak Dubes? Atau gimana? Ya. Gimana? Belum boleh masuk ya warga Indonesia ke Austria sekarang. Sekarang, apalagi sekarang belum boleh karena sekarang udah masuk ke second wave kan, dan sudah ada juga larangan untuk pergian dan yang masuk. Second wave kan ini lockdown, second lockdown ini sekarang. Second lockdown. Ya begitulah. Kenapa? Tahun depan makan pempek di Wina. Iyalah makan pempek. Aduh, Wina itu luar biasa. Aku tuh kebayang Cafe Mozart, nonton opera, sama belanja di. Kapan terakhir di sini Pak Helmi? Mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu Pak Dubes. Dan yang paling enak itu kalau belanja factory outlet yang di luar kota Wina itu apa namanya Pak Dubes? Pandorf. Aduh, itu factory outlet yang paling oke karena paling lengkap tuh Pandorf. Nah, itulah. Dan nyetir apa aja ada. Betul. Dan harga pabrik. Harga pabrik, udah kebayang kita. Dan kemana-mana dekat kan? Ya, dekat. Iya. Pengunjungnya, yang lucunya pengunjungnya adalah negara-negara dari Eropa Timur. Hongaria. Ya. Karena berbatasan sama mereka kan. Ya. Dari sana kan kita bisa ke Praha ya, ke Bratislava, ke Budapest. Tinggal nyetir aja. Bratislava. Ayolah, kapan lah kita tunggu sih. Siap ini. Gatel nak mau berangkat nih, tapi dilarang. Kata orang jadi dubes itu enaknya cuma 25%, Mbak. Sisanya? Enak sekali. apalagi ditempatkan di Wina ya. Apalagi di Wina. Terus satu lagi kata orang, andainya di neraka itu ada pos dubes, itu pun orang pasti mau rebutan di sana. Saking enaknya. Saking enaknya jadi dubes. Apalagi di Wina. Dan kota di Austria itu kan tidak hanya Wina. Kita terkenang ada Salzburg, tempat kelahiran Mozart ya. Kemudian Sound of Music ya. Dan Arnold Schwarzenegger juga berasal dari Austria. Yang menarik, Hitler pun ternyata lahirnya bukan di Jerman, di Austria juga ya. Itu di Austria, di perbatasan itu. Orang Wina itu. Sekolah di Wina, nggak lulus, nggak diterima. Mau sekolah seni, mau sekolah art, nggak diterima. Bayangkan orang nggak banyak tahu. Rumah tinggalnya, rumah kecilnya, Hitler, ada di ya? perbatasan sebelah barat. Perbatasan. Ada sampai sekarang di preserve, jadi objek wisata juga. Ya biasa rumahnya nggak bagus-bagus amat. Rumah Mozart juga di Salzburg. Jadi memang ini daerah kota yang nyeni sih. Bangunannya bagus-bagus, indah. Bagus. Dan pemandangannya juga luar biasa ya Pak. Jadi selama aku di sini jangan nggak datang. Insya Allah.
Insya Allah pasti. Kita kalau Pak Helmi nggak datang, kita putus hubungan. Begitu Eropa buka, kita langsung ke Wina. Karena saya tahu Wina itu kan hub ya. Dari Wina itu bisa kemana-mana dengan dekat, tinggal nyetir gitu. Betul, kemana-mana dekat. Ke selatan ke Itali, ke barat itu Jerman sama Swiss, ke utara Praha, ke timur Hungaria. Kurang apa? Enak banget. Dan semuanya within the reach of jalan darat. Iya. Jalan darat. Pakai mobil 5 jam, 6 jam Anda sudah pindah negara. Kami pernah nyetir ke Bratislava itu cuma 2 jam ya Pak Dubes ya? Bratislava 1,5 jam. 1,5 jam. Hungaria 2 jam. 2 jam. Dekat sekali. Dan udah lain negara. Dubesnya kawan. Bisa lagi kalau punya Schengen. Dubesnya kawan semua Pak Dubes. Budapest itu Pak Dimas Wahab, Bukares itu kakak kita Dimas. Amhar. Aduh, aku udah kebayang. Rumania, Pak Anhar. Ayolah, kapan lah main di sini. Siap. Pak Dubes, sekarang kita ngomong, kenapa di Austria sekarang terjadi lockdown lagi? Membanyak apa yang terjangkit corona? Ya, betul. Sejak 3 minggu yang lalu, di Wina ini jumlah yang terjangkit positif per hari. Ya. 1 bulan yang lalu yang sempat dibuka itu karena jumlah positif yang naik, ya kenaikan yang positif per hari hanya mencapai 100-200. Ya. Kemudian naik menjadi 600-800. Wow, sehari. Nah, 3 minggu kemarin, 1 bulan yang lalu, naik menjadi 2.000-an. Sekarang 4.000-an. 4.000 sehari? Yang naik per hari. Naikkan positif. Jadi melonjak sekali akibat dilonggarkannya lockdown yang pertama kemarin. Mulai bulan apa waktu itu ya? Kayaknya bulan Juli atau dekat-dekat summer itu. Juli udah dibuka. Sorry, Juni-Juli lah dibuka. Sudah boleh. Mungkin ya karena sudah dibuka, orang euforia kali ya. Tahu sendiri orang Eropa kalau ngelihat matahari kan keluar, langsung jalan-jalan semua kan, keluar semua. Oleh karena itulah sejak masuk bulan Oktober naik lagi sampai 4.000-an. Hari ini kemarin posisi 4.000-an. Wow, besar sekali naiknya. Oleh karena itulah pemerintah memutuskan lockdown kedua dan sudah declare beberapa hari lalu bahwa ini adalah second wave. Pemerintah ambil keputusan untuk second lockdown selama 1 bulan, tetapi akan dievaluasi setiap 2 minggu. Wow. Jumlah penduduk Austria seluruh itu berapa sih Pak Dubes? 8,6 saja. Wih, 8,6, 4.000 sehari kena konflik itu besar sekali ya? Gede, ya gede. Jadi memang memprihatinkan ya. Jumlah yang naik ini memang sangat mengkhawatirkan, maka pemerintah langsung declare second wave dan kembali lockdown seperti yang dilakukan waktu first wave bulan Maret kemarin. Mereka tidak menggunakan lockdown istilahnya ya, mereka menggunakan istilah partial lockdown. Apa aja yang nggak boleh Pak Dubes? Yang nggak boleh itu adalah kumpul-kumpul di dalam ruangan, ya. Kemudian makan di restoran tidak boleh, tetapi pertokoan yang bersifat kebutuhan pokok boleh. Ya. Keluar rumah untuk keperluan yang kedinasan seperti ambulans, polisi, satpam boleh. Kemudian pergian antar kota, batas kota ditutup, batasan antar kota ditutup, kecuali untuk keperluan dinas juga dan keperluan yang mendesak. Dan ditambah lagi, nah ini dia, diberlakukannya, mereka menyebutnya itu ya, apa ya, kalau istilah kita ya kayak jam malam gitu ya. Curfew gitu mulai ya? Jam 8 malam,
tidak boleh keluar rumah sampai jam 6 pagi. Ini yang baru ini. Kemarin nggak ada. Yang baru. Dan masyarakat patuh ya, Pak Restoran Dubes? tetap ditutup. Ya, masyarakat patuh. Mereka alhamdulillah relatif patuh. Dalam arti ada juga yang bandel-bandel, tapi polisi di sini disiplin, memberikan denda, dendanya nggak main-main, dan diberlakukan dengan tegas. Dan apa ya, law enforcement-nya cukup baik, dan patroli memang ada, dan menangkap orang yang memberikan denda yang cukup tinggi, sesuai dengan peraturan. Ada memang peraturan, dan masyarakatnya relatif disiplin. Oke. Itu juga yang cukup membantu pada saat lockdown pertama. Oke. Makanya turun sampai 60 sehari, sampai 60 dengan sampai 100 saja. Waktu bulan Juni Juli. Selama 3 bulan lockdown, mulai Maret, April, Mei, Juni sudah dibuka. Oke. Itu menurun sampai 60 dan 100 saja. Berkisar antara 60 dan 100 selama berapa minggu. Itu akibat lockdown pertama. Ya. Tetapi karena lockdown terus ini udah dibuka sampai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, September, Oktober mulai naik lagi. Naik lagi. Makanya second wave. Second lockdown. Ya, jadi memang kelihatan sekali apa dampak dari lockdown itu untuk menurunkan memang efektif. Ya, kita lihat aja, mudah-mudahan dengan second lockdown ini akan turun lagi. Warga Indonesia aman ya Pak Dubes? Tidak ada yang terkena corona begitu? Ada. Masyarakat Indonesia sejauh ini yang terdampak 2, tapi masih di dalam, kalau di Indonesia istilahnya OTG ya, orang tanpa gejala. Ya. Dia di swab dengan mungkin sukarela, swab ternyata positif, reaktif. Nah, mereka ini melapor ke kita, melapor ke KBRI, kemudian kita take care, kita bantu, ya standar kita bantu sebagai pelayanan warga negara, dan alhamdulillah udah sehat. Ada 2. Semuanya kayak mahasiswa ya. Oke. Dan sudah sehat. Kita monitor terus, kita bantu dengan sembako, makanan, ya kan nggak boleh keluar. Mahasiswa kan nggak ada sanak saudara, orang tuanya ya KBRI lah. Jadi KBRI take care. Kita ajak ngomong pakai video, kita monitor terus, kita supply sembako. Gimana mau makan? Belanja nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar, jadi harus dibantu. Berapa orang warga negara Indonesia jadi, alhamdulillah udah sehat. Berapa orang warga negara Indonesia di Austria, Pak Dubes? In total Austria keseluruhan 1.300. 1.300. Ya. Banyak. Di antara mereka itu yang tinggal di Wina, kota Wina, itu 600-an. Oh, cukup banyak di Wina ya? Ya, lebih banyak di Wina. Ya, alhamdulillah mereka waktu terorisme kemarin sudah kita cek, tidak ada yang terdampak atau menjadi korban secara fisik, tidak ada. Cuma terkurung tadi, terjebak. Harus ditolong. Pak Dubes, seberapa penting? Alhamdulillah. Oke, Pak Dubes, seberapa penting hubungan antara Indonesia dengan Austria, Pak Dubes? Misalnya hubungan ekonomi atau hubungan politik, Pak Dubes. Barangkali bisa diterangkan kepada masyarakat. Ya, Austria ini sebagai negara maju di Eropa sebenarnya adalah negara yang aman damai. Ya. Politiknya sangat stabil. Ya. Hubungan dengan Indonesia sangat mesra dan baik-baik saja sejak tahun 54. Baik-baik saja. Tidak ada gejolak, tidak ada sandungan yang berarti. Kenapa? Karena traditionally, politically, mereka ini adalah negara netral. Nah, ini. Dan juga justru karena netralitasnya itulah di sini ada markas PBB. Ya. Jadi umumnya negara yang menjadi
yang menjadi markas PBB itu waktu setelah Perang Dunia Kedua kan, justru karena dia netral dijadikan sebagai markas PBB. Nah, Wina adalah salah satunya. Netralitasnya secara politik dan militer membuat dia ini negara yang tidak pernah bermasalah, tidak pernah kisruh secara politik dengan negara-negara lain. Yang lebih ramai hubungan kita dalam konteks Austria ini adalah justru PBB-nya, IAEA-nya, Lembaga Atom Dunianya. Lembaga Atom Dunia. Banyak. Ya, Lembaga Atom Dunia yang menyita porsi pekerjaan kedutaan kita. Oke. Kalau dengan pemerintah Austria sendiri, damai, aman, dan peaceful. Oke. Ekonomi ada, investasinya ada, tapi tidak banyak dibanding dengan negara lain. Hubungan politik kita aman dan damai. Mereka juga mengikuti kebijakan politik luar negerinya Uni Eropa, yang lebih menekankan kepada soft power, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan nilai-nilai demokrasi, human rights, semuanya soft power. Dan dia bukan anggota NATO. Jadi memang tidak ada notion kegiatan diplomasi dia ini yang bersifat militeristik atau kekerasan, tidak ada. Nah, itulah nikmatnya jadi dubes di Wina. Nikmatnya di situ. Negaranya aman damai, secara bilateral kita baik-baik saja. Orangnya baik-baik. OPEC juga ada di Wina ya Pak Dubes ya? Enaknya cuma apanya? OPEC juga ada di Wina ya Pak Dubes ya? OPEC juga ada di Wina ya? Gimana? OPEC. Ya, OPEC OPEC, markas OPEC ada di Wina. Oke, luar biasa. Markas OPEC ada di Wina. Makanya saya bilang tadi, jadi dubes di Wina itu cuma 25%. Enaknya. 75%-nya enak sekali. Makanya dubes bisa ketawa-ketawa kayak gini. Ketawa-ketawa, belaga, ya kan? Pak Dubes ini. Apalagi ngajak wong Palembang, ngobrol wong Palembang. Jadi viewers, Pak Dubes ini dulu berasal dari Palembang. Kami dulu berasal dari kursus yang sama, Salendra Institution. Jadi alumni dari kursus kecil itu ada 3 yang jadi dubes ya Pak Dubes ya. Ada Dubes Selandia Baru yang kebetulan saya kenal dari kecil, namanya Tantowi Yahya. Ada Dubes Indonesia untuk rumah dia, luar biasa. Dan ada Dubes Austria. Jadi modal bahasa Inggris kita ini cuma modal bahasa Inggris Salendra Institute tadi. Luar biasa. Hebat benar tuh Palembang ngajarin bahasa Inggris. Segitu aja bisa jadi dubes coba. Oke Pak Dubes, terima kasih untuk waktunya. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada yang menonton channel YouTube kita kali ini. Barangkali ada pesan-pesan, silakan Pak Dubes. Terima kasih Pak Helmi. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya dengan Pak Helmi ini sebenarnya teman lama, sahabat lama. Cuma karena kepalembangan kami lah, dia panggil saya Kando, saya panggil dia Dindo. Terima kasih sekali Pak Helmi. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini sekedar memberikan gambaran bahwa so far Austria aman-aman saja, masyarakat kita aman dengan kejadian teror kemarin, dan semua berjalan dengan baik, tidak ada yang berarti. Kemudian dalam konteks COVID-19 ini, masyarakat Indonesia semua aman dan sehat-sehat saja. Bagi saudara-saudara yang, Bapak Ibu yang mempunyai sanak saudara yang tinggal di Wina ini, kami sampaikan bahwa mereka di dalam ayoman kami, dalam monitoring kami, dan selalu kami jaga menghadapi situasi yang sulit ini. Don't worry, selalu sehat dan selalu aman di dalam menghadapi COVID ini. Saya kira itu aja, Pak Helmi. Terima kasih.
Terima kasih Kando Dubes. Sama-sama Dindo. Sama-sama. Sukses terus, sehat terus ya. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan Dubes Indonesia untuk Austria, untuk Wina yang mulia Darman Sajumala. Semoga memberikan informasi kita ya tentang apa yang terjadi dan dilaporkan semuanya aman ya. Kita akan jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Kando. Top. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.